Sahabat Tangguh, hari ini di episode ini Zi akan berperan sebagai pedagang asongan. Zi akan coba lebih dekat dengan target kita. Kali ini namanya Kakek Mamat, berusia 77 tahun, dan Kakek Mamat itu seorang tukang sol sepatu. Seperti apa sosoknya? Nanti Zi akan turun, akan coba mengulik kehidupan kakek. Kalau lebih dekat tuh kayaknya lebih enak gitu, kita akan tahu sifat-sifat sosok tamu kita ini kayak apa. Seperti apa? Sekarang Zi turun. Kita siap-siap dulu. Targetnya belum datang. Sahabat Tangguh, menurut informasi Kakek Mamat ini biasanya berkeliling untuk menjajakan jasanya menjadi tukang sol sepatu. Sekarang belum datang, mudah-mudahan hari ini kita jodoh ketemu sama Kakek Mamat. Setelah kakeknya datang, Zi turun dan langsung memulai challenge kita. Menguji keikhlasan, kesabaran, kepedulian, dan yang pasti menguji apakah Kakek Mamat seorang yang matang atau tidak. Seperti apa? Nanti saksikan terus. Pantang. Sahabat Tangguh, Kakek Mamatnya udah datang. Ini Zi udah siap-siap bawa barang dagangan Zi nanti. Terus akan coba lebih dekat sama kakek. Kita tunggu dulu kali ya. Kita tunggu dulu kakeknya diem di situ. Setelah kita pastikan dia nggak kemana-mana, baru Zi turun. Kayaknya kakeknya nggak kemana-mana lagi istirahat, kayaknya lagi pesen makanan deh. Kalau gitu sekarang Zi turun, kita akan coba ngulik kehidupan kakek seperti apa. Kek, ini mau benerin ini. Hah? Mau benerin sepatu. Oh, mau sepatu. Berapa biji? Satu doang. Satu doang. Iya udah, tunggu sini. Cuma terpasang. Iya. Ini dijahit langsung. Iya. Ini udah diikat-ikat begini. Emang kakek namanya siapa? Mamat. Mamat? Iya. Oh, masih kuat kakek ngayuh-ngayuh sepeda? Alhamdulillah. Yang penting badannya sehat. Alhamdulillah. Nah, kita kalau sehat bisa nyari duit. Emang kakek nggak punya anak? Punya sih punya, ya maklum dah. Ya. Ya namanya kita apa? Dia hidup udah bisa ngurusin anak, nggak ngerongrong sama orang tua juga kan. Tiba-tiba ada yang suka udah punya anak ngerongrong sama Masih orang minta tua. gitu Masih ya? minta. Sebaliknya kakek nyari duit buat persiapan tua, kalau di akhir kemudian nggak nyusahin anak. Kakek juga sedih. Sedih kenapa? Ya malum. Banyak orang pernah nanya, apa nggak punya anak? Tapi anaknya di mana? Anaknya jauh. Ada yang di Jakarta,
anaknya. Ada yang Ada deket- berapa anaknya? Anak 5, ada yang dekat rumah. Makanya anaknya banyak yang dekat rumah, yang dekat kakek. Oh gitu. Jadi kan teman-teman pembantu. Dia ngojek. Ya maklum ngojek, Neng. Berapa sih hasilnya? Iya. Kalau lagi dapat. Sedangkan kakek aja nih dari pagi belum dapat penglaris. Itu dapat sekarung, dapat Ngumpulin gitu. Ngumpulin. Begitu nggak ada persiapan usaha lain, Maaf Pak, itu kayaknya kayak sepatu saya ya? lah Punya saya. Iya, soalnya sepatu saya hilang ada pas di belakang masjid. Enggak, ini punya saya. Mbak salah kali. Orang mirip kok. Enggak, ini punya saya. Itu punya saya. Neng ini mau Sepatu saya ngestor. hilang di belakang masjid. Bapak nih ngambil sepatu saya ya? Saya ngambil juga. Neng ini datang kemari. Tolong Pak ngestor, katanya Bapak tukang ngestor. Saya mau ngestor baru dia lem belum saya stol. Ini yang mana? Yang mana yang ini? Masalahnya bukan apa? Kakek mah cuma ngestor. Iya, ini Nggak sepatu tahu. saya, bukan sepatu Mbak. Mirip kali. Gak pernah pasaran, saya beli. Iya, tapi kan udah jelek tuh, lihat tuh. Kalau Udah sepatu terbuka Mbaknya aja ini. cakep. Ya justru itu sepatu saya itu hilang di masjid kayak gini persis banget kok. Bukan, salah kali Mbaknya. Ini punya saya. Enggak kali yang ngambil ya? Jangan-jangan kerjasama ya sama tante ini? Ya Ih, Allah. Mbak nggak boleh gitu kalau ngomong. Orang bener ini Kayak sepatu saya. punya saya itu, bukan punya Iya, dia. punya Neng ini sepatunya mau dilem, mau disol, tapi belum sampai disol. Ini baru dilem. Tapi Neng datang bilang punya, yang mana yang benar ya? Punya saya kayak dari rumah Nah. itu. Pak, Kakek mah cuman ngesolin nyari duit. kerjasama kali ya? Ya Allah, Ih, nggak boleh gitu. setua begini nggak ada. Sampai saya tuh Coba aja sepatunya, pasti nggak muat. Ayo, cobain. Coba ya, saya cobain ya. So, orang mirip bener kok. mana yang Tuh kan, nggak muat kan? Soalnya mirip banget Pak sama sepatu saya, sepatu kesayangan saya Pak. Cobain aja nggak muat. nggak muat karena yang bukan apa-apa. Kalau kecuali muat, dia bukan membela ini, tapi emang kenyataannya mungkin banyak saksinya. Neng ini yang bawa ini, terus ada sepatu, tolong disoli. Tapi kalau dikata kerja sama, lillahi ta'ala, demi Allah, demi Rasulullah. Iya, orang baru kenal sama kakeknya. Baru kenal. Udah deh. Maaf ya Pak ya. Ya. Saya sepatu saya. Ya maaf, ya sebaliknya Neng juga maafin. Soalnya bukan kata ngebela. Kenyataannya ya kesian juga kalau ini diaku. Apalagi Iya. dikata kerja sama. Lillahi ta'ala, nggak ada. Kalau kerja sama. Maafin saya ya Pak. Ya. Ya udah Mbak. Beneran Pak, nggak apa-apa. Enggak. Ya, ingat ya Allah. Maafin juga Neng ya. Ya. Ini mau terus disol atau enggak Neng? Iya mau, kayak nggak ada sepatu lagi. Iya mau langsung disol apa enggak? Taruh sini dulu. Hah? Makasih ya Ke, udah Iya. nolongin aku. Iya bukan apa-apa Neng, bakal emang punya Neng ya Neng nggak bisa biar bagaimana sampai di mana juga kakek belain. Ada-ada aja. Ya begitulah ujian hidup itu suatu cobaan Neng, jangan diri ini. Iya ya. Karena
kan keyakinannya kita segala sesuatu memang harus diuji. Harus Soal diuji. kerjaan, kita yakin ada yang lebih ini lagi pada kita. Amin. Ini sepatu gini paling harganya berapa? Saya bayarin 300.000 deh. Ya. Pak, Alhamdulillah. iya. Udah lama Pak usahanya? Alhamdulillah ya lama juga. Gitu. Iya ya. Lagi ngesoal. Penghasilan berapa kalau boleh tahu per harinya? Kalau penghasilan nggak bisa ditentukan. Oh, Ya, ada kalanya 50, ada kala 100, ada kalanya nggak dapat. kan gini Pak, saya kan dari Yayasan Peduli Anak Yatim. Iya. Kebetulan di yayasan saya itu lagi ini Pak, Iya. tersisa slot. Iya, iya. Kalau cucunya mau, ntar ikut saya Pak. Tapi untuk nyari donatur, tapi ntar ngakunya ke donatur itu cucunya yatim piatu. Jadi, Kalau dikata yatim piatu, anaknya yatim piatu masih ada kakeknya, masih ada bapaknya. ya, Jadi itu udah di luar. Ini maaf deh ya, lari ke agama. Kalau anak cucu kita bilang udah yatim piatu, itu udah nggak boleh. iya, kan cuma istilahnya kita berbohong untuk kebaikan. Walaupun kebaikan, itu masih ada jalan lain. Iya. Hah? Makanya kakek Amba berusaha begini sedikit buat ngebantu dia gitu. Ya udah kayak ini kan saya cuma nyaranin doang. Iya. Biasanya sih nggak di sini kayak. Biasanya nggak di sini. Ya maaf, kakek juga ngomong bukan sok pinter. Ya. Kalau supaya ya umpamanya jalan mengemis-kemis itu kan kalau kakek bilang lebih baik kakek capek ya nggak dihina, halal. Yakin ini kayak nggak mau nih Nggak saran mau. saya. Nggak mau. Kalau soal suruh begitu, Iya. maaf aja Iya. kakek bukan kagak mau. Ya udah kayak permisi dulu kayak ya. Sama-sama. Ya, assalamualaikum kayak. Waalaikumsalam. Belum ada yang beli. Belum ada yang beli, Bang. Dagangannya. Biarin belum ada yang beli juga. Yang penting tak sepatunya rapi. Tadi temen kakek. Kagak kena tahu. Suruh Kenapa? dia ngajak ada donatur untuk ngasih bantuan umpamanya jadi pengemis. Tapi harus ngebohong. Bohong apa? Ngebohong supaya seperti cucunya anak yatim katanya gitu. Ya kakek nggak mau. Cucu kakek dibilang anak yatim. Oh gitu. Iya. Emang apa nggak mau? Ya kan dosa, Neng. Ya Allah, kakek baik banget, jujur. Bukan apa-apa, ya Allah. Nanti di sana kita ditanya, anak cucunya dibikin gitu. Billahi ta'ala. Demi Allah, jangan sampai dapetin. Kesel dong, Pak. Mau nunggu, ini belum kelar. Iya. Mau duluan. Oh iya boleh sih. Nah, maksudnya ini mau dikerjain duluan. Ini Pak, ini kan sepatu bagus ya Pak ya, branded. Iya, Nanti ngesolnya di mananya tuh Pak? di sini. Oh, Jadi di- nggak begitu kelihatan. Di sininya juga nggak begitu. Kelihatan nggak? Kira-kira? Di sini, nanti di pinggir sini. Oh, Di pinggir sini. soalnya sepatu lumayan mahal loh Pak.
Kira-kira kuat nggak Pak? Udah jelas kuat kan kalau Oh, soalnya udah dijahit, tapi jelas. kelihatan nggak kira-kira tuh nanti Nggak kelihatan. jahitannya. Sekarang Neng lihat sendiri. Bapak kerjain. Gimana? Tapi nggak kelihatan kan ya Pak ya Insya Allah. jahitannya? Bapak lama banget. Bentar ya Pak, saya ada janji dulu ya. Iya. Pokoknya nanti saya balik lagi. Nanti pokoknya kalau saya udah balik, nanti pokoknya harus udah rapi ya Pak ya. Soalnya saya buru-buru banget dirapin. Ini juga pokoknya keliling lah Pak kalau bisa ya. Ya Pak ya. Oke, makasih. Ya sahabat tangguh, ini challenge kita yang berikutnya tadi akan menguji apakah kakek seorang yang mana atau tiga. Jadi mau dititipin sepatunya, nanti akan ada izin kita berikutnya yang masuk. Nanti kita akan lihat reaksi kakek seperti apa ketika izin kita yang berikutnya masuk ya. Enggak. Makasih, aku buru-buru. Jatuh lagi. Pak, tolongin dong Pak. Apa? Saya mau ini nih, mau rapat nih Pak, mau kerja. Buru-buru, ini aku putus lagi Pak. Tapi ini aku- takut dimarahin. Ini aku rusak. Apanya rusak? Ini nih. Nggak enak juga nih Pak, pakai. Iya, ini nggak. Gini loh, nggak enak. Aku pakai hak gini nggak enak. Maaf pakai sendal dulu ini. Iya. Aku cari yang flat shoes gitu Pak, yang rata. Apanya? Nih, maksud aku gini. Ini flat shoes ya Pak. Ini Pak, aku boleh lihat nggak? Iya. Ini bagus nih Pak kayaknya. Ini aja deh aku bayarin ya. Oh jangan Bu, ini Ya, si Bapak. orang. Enggak, tolongin deh. Tolongin, berapa aja aku bayar deh. Ya, tolongin ya. Ini sepatu gini paling harganya berapa? Saya bayarin 300.000 deh. Ya. Sekarang saya tanya, Bapak dibayar berapa buat bener ini? Paling 20.000 kan? 10.000 masih ada. Ya udah saya bayarin 30 kali lipat. Gimana? Saya bayarin 300.000 deh. Aduh Pak, tolongin ya Pak ya. Saya udah telat banget nih Maaf, Pak. bukan nggak bisa nolongin. Aduh tolongin banget. Tanggung jawab. Nggak mau deh, tolongin ya Pak ya. Jangan nih, ini tanggung jawab ini berat. Nih, saya bayarin nih sekarang juga. Udah saya terusin kerjaannya ini dulu. Ya. Ya. Nih, ini Pak, pokoknya saya bayarin ke Bapak nih sekarang juga deh. Nih, kalau Bapak nggak percaya nih. Saya bayarin 300.000 nih sekarang juga ya. Nih Pak. Tuh, saya kasih Bapak nih cash. Ayo Pak, tolongin deh Pak. Ya udah ya Pak. Iya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Ya udah, mudah-mudahan makin banyak rezekinya. Amin. Ya. Tadi siapa kek? Nggak tahu deh tuh. Ini mau dibayar. Ini mau dibayarin? Bayarin 500.000, kata kakek 2 juta juga jangan. Ini punya orang, tanggung jawabnya berat. Oh gitu. Iya. Nggak mau. Jadi kakek kasih? Hah? Kakek kasih? Pak ada dari 300 sampai 500. Ditawar sama dia? Iya, udah karena dia mau pakai buru-buru, apalagi yang punya. Kalau nanti dia datang sepatunya nggak ada, Iya ya. kakek mau diapain? Ya Allah kakek. Iya. Amanah ya kek ya? Nah, itulah yang kita cari, amanah berat, lebih berat daripada duit yang dikasih jutaan. Tapi supaya jelas. Gimana Pak? Sepatunya udah selesai? Kok belum selesai Pak? Tadi kan udah ninggalin buru-buru, suruh buru-buru. Aduh, gimana sih Pak? Kan nggak bisa buru-buru, kalau buru-buru jelek juga. Terus Neng marah itu. Coba sebentar.
Kayaknya kok masih kelihatan ya? Ya kelihatan Oh, kalau iya. dilihat begitu kan, Neng. Kok gini Tapi sih, kalau Pak? jalan begitu kan kagak. Aduh, maunya tuh yang rapi. Apa aja tulang rapi? Bisa nggak dibuka lagi pokoknya biar nggak terlalu kelihatan gimana gitu, biar bagus gitu loh, Pak. Kalau Bisa nggak? dibuka lagi malah jelek. Jadi minta dijahit supaya jangan nggak kelihatan. Dalamnya gimana? Kalau dalamnya aja. Jadi kalau ini kan kelihatan tuh. Ah. Kelihatan jahitannya. Nah, sekarang Kalau jahit. dalamnya gimana? Nah, Kalau kalau dalamnya da- kan nggak kelihatan. Bukan ngecol Apa kalau toh? dari dalam. Malu dong. Aduh, sepatunya solan ya, jahitan ya. Kan kelihatan. Kalau dalamnya kan enggak. Udah dirapin lagi deh, Pak, kalau bisa ya. Tapi alhamdulillah di sini belum ada yang komplain. Neng. Ini udah buru-buru nih, Pak. Udah jam berapa? Cepetan lah, Pak. Tapi yang bener ya, Pak. Ya, 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 ya. Belum kelar, Kek. Aduh, Pak, lama banget ya. Oh, Neng. Ini juga minta dibuka lagi. Kabar ya, Neng? Panas lagi cuacanya. Kenapa, Mbak? Ya, Kenapa? Makasih. Ih, aus, aus. Kek. terima kasih. Kok gak kelar-kelar, Kek? Kagak, ini minta dibuka. Emang apa dibukain? Katanya kelihatan. Itu masih kelihatan jahitannya. Ya namanya dijahit ya kelihatan lah. Ya maunya sih dalamnya. Kalau Biasanya dalamnya yang jahit- dijahit yang mana, Neng? Yang cuek kan yang ini. Gak Nggak, yang bisa, cueknya yang Mbak. Biasanya saya ini. kalau ngesel ya, Mbak, rapi. Nggak kelihatan itu jahitan-jahitannya. Ya jangan Nggak nyesel tahu. di sini, di Kayaknya tempat yang bapaknya nggak lain. pengalaman kayaknya ya. Ih, bapaknya mah udah bertahun-tahun, udah Tapi kok masih bertahun-tahun. kelihatan sih. Aduh, ngabisin waktu saya aja sih, Bapak gimana sih? Saya ditunggu orang, Ya, kalau penting memang- Iya, iya. Ini nggak usah minta maaf Ada sih, ya, Bapak. orang bukan Mohon kakek yang maaf dah, salah. saya nggak bisa ngelanjutin. Udah ya, Pak. Iya, iya. Ih, sini Maafin. mana sih? Neng, dicol langsung ini. Nggak usah deh, Neng, ya. Apaan sih, Kek? Tadi kakek nggak marah-marah aja, saya jadi Ya, emosi, jangan. bukan marah. Ya orang ngesel kan itu raja. Orang ngesel haknya. Dia mau marah kurang puas wajar. Iya, tapi kakek sabar banget. Jangan, Neng, biarin. Kita dimarahin nggak apa-apa. Tapi keyakinan bahwa kerjaan kita ini bagus. Tapi dia bilang nggak bagus, ya udah. Jangan malahin orang. Emang kalau ngesol itu orang-orang bayar berapa? Ada yang 10.000. Ada yang 10.000. Terus terang aja. Ada ngasih 10.000 10.000 satu sepatu. sepasang. Iya, satu Bukan sepasang. bukan satu, sepasang 10.000. Satu sepasang sepatu 10.000. Tapi ada sebaliknya, tempo-tempo orang dibilang 10.000, ngasih 15.000. Nah itu rezeki. Tapi maaf, Neng, asal. Iya, Kek, aku juga mau sholat asar. Ya udah tuh, 10.000. Iya, 10.000 aja, Neng. 10.000 ya. Sepatu begini 10.000. 10.000 nih. Zi lebihin 1 juta rupiah. Ah. Ini iklan. Ikhlas, ini punya kakek. Ini Redo, Redo, demi Allah. demi Allah, Kek. Buat kakek udah baik, udah sabar, udah ikhlas. Iya. Ambil, Kek. Tuh dulu, Neng. Rapiin dulu ini. Bukan nggak mau, bukan ukuran, Neng, itu. Tapi ini rezeki kakek. Rezeki kakek. Ambil, Kek, ini buat kakek. Kasih sama nenek di rumah ya. Ini Dia pasti senang banget. mudah-mudahan bermanfaat jadi darah daging. Ya Allah, aku terima pemberianmu. Bermanfaat pada kami kelurahan. Alhamdulillah.
udah Terima kasih. puji kejujuran kakek, keikhlasan kakek. Hari ini rezeki kakek. Mudah-mudahan berkah bermanfaat buat kakek. Ya. Terima kasih jauh nggak? Dekat. Nanti habis sholat asar ketemu sama ibu ya di rumah ya. Insya Allah. Ya, ya. Ya. Kita beresin. Udah biarin kakek yang bawa, kakek yang beresin. Iya, iya. Ini sebetulnya di mana mau ditaruh? Taruh sini aja. Udah 6 tahun tuh sepeda, dari sejak beli sampai sekarang ini. Ya Allah kasih banget. Ya Allah ya Rabbi. Kakek Mamat. Dalam setiap sujudnya ada doa yang selalu dipanjatkannya. Sebuah harapan untuk selalu bisa diberi kesempatan mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Ya, bukan tentang banyaknya rezeki yang ia dapat, namun itu semua tentang berkah yang ia terima. Bagi kakek, rezeki bukan sekedar rupiah, tapi kehadiran keluarga di tengah perjuangannya. Itu adalah bentuk lain dari rezeki. Rezeki yang Sang Pencipta berikan kepadanya. Bersyukur, amanah, jujur, dan sabar. Itulah sosok kakek Mamat. Dan kakek pantang ngemis. Alhamdulillah selesai kakek menunaikan ibadah sholat asar. Akhirnya kami tim pantang ngemis menuju ke rumah kakek. Rumah yang sangat nyaman sekali, sahabat tangguh. Tapi sayangnya di rumah ini hanya kakek dan ibu yang tinggal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah kakek. Iya, Tinggal sama siapa, Kek? berdua nenek. Berdua nenek. Mm-mm. Neneknya boleh dipanggilin? Boleh. Lalu Zi bertemu dengan istrinya kakek. Zi, sini Nek, kita ngobrol. Sebelum ngobrol, aku numpang ganti baju dulu boleh? Boleh. Di mana? Sini. Sini ya. Sebentar ya, Nek ya. Mm-mm. Maaf ya lama. Nggak apa-apa. Enak nih rumahnya adem. Ya seenaknya beginilah keadaan. Kek, ceritain sama ibu hari ini dapat apa, biar ibu tahu, biar ibu seneng gitu. Iya, kasih tahu sama Dapat ibu. hadiah tadi waktu ngesol, dikasih hadiah sama Neng ini untuk keluarga, mungkin bisa dimanfaatin gitu. Gitu nih, alhamdulillah hari ini dapat rezeki. Mudah-mudahan berkah bermanfaat ya buat ibu. Bersyukur Allah yang ngatur. Buat apa nih uangnya? Uangnya ya buat sehari-hari. Buat sehari-hari. Iya. Biasanya kalau kakek pulang tuh bawa uang berapa dari hasil usaha? Ya kalau lagi hasil ya dapat 20, ada 30.
kalau kakek lagi kerja, nenek di rumah ngapain biasanya? Pain masak, kadang ada pekulian ya kuli saya. Kuli Iya. apa, Nek? Kuli nanam padi. Oh gitu. Iya. Gitu pun kalau ada yang nyuruh. Iya kalau ada yang nyuruh. Kalau enggak ya enggak di rumah. Berapa upahnya biasanya? Biasanya ada 70 gitu. 70.000 Iya. satu kali Iya, ngerjain itu. sehari. Sehari. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki mah Nggak dapat kemana ya? iya. Kalau lagi ada pekuliannya. Kita punya hadiah nih buat nenek, buat kakek. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Senang nerimanya. Ya, mau lihat nggak? Nenek mau lihat nggak? Mau lihat. Mau. Mau Boleh? lihat. Ya, bismillah. Buat Kasih nenek. ya Neng ya. Kasih. Begitupun ketika tim Pantang Ngemis membawakan sembako, ada gula, kopi, susu, beras, dan juga telur. Luar biasa senengnya. Nenek gak berhenti melukin aku, dia cuman bilang, ini beneran buat saya, Neng. Iya, Bu, ini punya ibu, rezeki ibu, doa-doa ibu yang hari ini dijabah sama Allah, dijabah sama Sang Pencipta. Terima kasih. Kasih Neng ya. Puji syukur ya kita kepada Yang Maha Kuasa. Diberikan rezeki atas nikmat. Karena rezeki belakang ya Allah. Kalau sepeda yang kakek punya ini sudah berapa lama kakek pakai? Sudah jalan 6 tahun tuh sepeda dibetulin jangan sampai rusak aja. 6 tahun. Pengen ganti itu. Pengen Belum banget sampai. ganti. Bukan pengen lagi. Pengen banget ganti. Belum sampai kelaksanain. Ya Allah. Mudah-mudahan dari mana saja. Mudah-mudahan ada rezekinya ya. Sedangkan itu aja juga tadi mau dibetulin gobrak. Ya kalau dapat rezeki dibetulin. Iya. Jalan lagi. Pagi-pagi dibetulin dulu baru jalan. Udah 6 tahun tuh sepeda dari sejak beli sampai sekarang ini. Ya Allah kasih baru. Ya Allah ya Rabbi. Allah berikan aku sepeda. Dan luar biasa senangnya, tangisnya tiada henti ketika tadi tim membawakan satu buah sepeda di hadapan kakek. Bahkan sampai kakek nggak mau lihat sebenarnya. Dia bilang, ini doa saya setiap malam, Neng, setiap tahajud, setiap sholat. Allah jabah hari ini, kesabaran saya berbuah manis hari ini, katanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat saya buat hidup, buat nafkahin keluarga, buat nafkahin ibu. Harapan kakek apa sih ke depannya? Harapan kakek nggak muluk-muluk, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, sehingga di akhir hayat kakek bisa hidupkan keluarga hanya ibadah. Amin, amin. Biar dijabah, dikabul sama Amin Allah ya ya. Allah ya. Kakek, nenek, ini ada sedikit rezeki buat tambahan modal, buat apapun yang bisa ringankan beban kakek sama nenek. Amin ya Rabbil Alamin. Duit Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Neng. Kasih Neng ya. Biar gampang Neng. Iya senang Neng. Amin. Iya. Mudah-mudahan bisa buat modal kakek, bisa beli kotak yang bagusan ya kek. Iya. Dibenerin kotaknya, Iya. ditambahin benang-benangnya.
lemnya semua kakek. Iya. Alhamdulillah, kalau kakek senang, nenek senang. Semoga ini bermanfaat ya. Ya sahabat tangguh, hari ini kita semua belajar dari kehidupan kakek Mamat, seorang bapak yang selalu mengedepankan anak-anaknya, keluarganya, apapun ia belain untuk keluarga dan anak-anaknya. Sosok bapak yang sangat luar biasa, sosok bapak yang sangat bertanggung jawab, bapak yang sabar sekali. Mudah-mudahan hari ini kita dapat mengambil banyak sekali pelajaran dari kehidupan kakek Mamat, bahwa hidup harus selalu bersyukur, tidak pernah mengeluh. Kakek Mamat berapapun yang dikasih sama Allah, ia terima dengan ikhlas. Semoga apa yang didapatkan hari ini bermanfaat buat kakek sama nenek. Mudah-mudahan bisa merubah kehidupan kakek dan nenek menjadi jauh lebih baik. Amin ya Rabbal alamin. Mereka tidak bisa memilih, terlahir serba kekurangan, dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan, beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang menangis. Saya Zia Alata, sampai jumpa. Sehat-sehat nih, biar banyak rezekinya, panjang umur ya. Aku pamit dulu. Pantes emang harus dibantu dia. Orangnya rajin, ulet, pantang menyerah. Biarpun dia udah tua selalu semangat untuk mendukung istrinya. Terima kasih Pantang Ngemis dan GTV.